Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini sebelumnya izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Timur Putra Dananto dengan NIM D6230216. Saya Yahya Rusdian Budiarta dengan NIM D600230251. Saya Galang Santoro dengan NIM D600230234. Saya Risma Medita Nurhidayah dari NIM D600230226. Dan saya Putri Ramadhani dengan NIM D600230224. Saya sendiri di sini akan selaku menjadi moderator untuk mendampingi acara perdebatan untuk penyatuan pendapat kali ini dengan tema implikasi ekonomi dari kebijakan lingkungan yang ketat. Di sini tim pro akan dipegang oleh Putri dan Galang, lalu di tim kontra akan dipegang oleh Yahya dengan Risma. Mungkin dengan subtema implikasi ekonomi dari kebijakan lingkungan yang ketat ini dari tim pro boleh mengungkapkan pendapatnya, silakan. Baik, untuk tim pro silakan untuk mengeluarkan pendapat pertama. Baik, terima kasih Timur. Pendapat dari tim pro yang pertama yaitu pada peningkatan efisiensi dan inovasi. Kebijakan lingkungan yang ketat dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi energi, yang pada akhirnya bisa mengurangi biaya operasional jangka panjang. Baik, terima kasih. Itu dari pendapat pertama dari tim pro. Mungkin dari tim kontra ada penanggapan atau sanggah? Silakan. Ya, ada biaya kepatuhan yang tinggi. Perusahaan mungkin harus mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi standar lingkungan yang bisa mengurangi keuntungan dan meningkatkan harga produk bagi konsumen. Baik, untuk pendapat sanggahan ya, dari tim kontra, mungkin dari tim pro bagaimana untuk timbal baliknya? Kebijakan tersebut dapat menciptakan peluang baru dalam industri ramah lingkungan seperti energi terbarukan, teknologi hijau, dan produk ramah lingkungan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Oke, cukup dari tim pro. Cukup. Silakan untuk tim kontra bagaimana tanggap? Mungkin ada feedback? Izin menyanggah dampak pada pekerjaan. Industri yang sangat bergantung pada sumber daya atau proses yang tidak ramah lingkungan mungkin mengalami penurunan lapangan kerja karena mereka harus mengurangi operasi atau menutup bisnis. Mungkin cukup. Oh, silakan. Kalau sudah cukup dari tim pro bagaimana? Silakan, boleh Ya, izin melempar. menyanggah. Pengurangan polusi dan peningkatan kualitas lingkungan dapat mengurangi biaya kesehatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Mungkin dari tim kontra bagaimana? Ya, Ada tanggapan? enggak. Investor mungkin mengalihkan investasi mereka ke negara dengan regulasi lingkungan yang lebih longgar, yang dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi dan investasi domestik. Dari saya gitu. Terima kasih. Itu dari tim kontra langsung ya tadi. Jadi bagaimana dari tim pro? Saya tidak sependapat karena keberlanjutan ekonomi dengan menjaga lingkungan. Kebijakan ini dapat mendukung sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata yang berkontribusi pada ekonomi jangka panjang. Oke, baik. Terima kasih untuk tim pro yang
sudah langsung menanggapi. Mungkin dari tim kontra ada pendapat yang lain? Saya dari tim kontra izin menanggapi. Biaya produksi yang lebih tinggi akibat kebijakan ketat dapat menyebabkan peningkatan harga produk yang bisa membebani konsumen dan mengurangi daya beli. Baik, terima kasih. Kemungkinan untuk tim pro lagi nih, ada pendapat lain? Izin memberi pendapat. Ini menyangkut reputasi dan daya saing. Perusahaan yang berkomitmen pada praktik lingkungan yang baik dapat meningkatkan reputasi mereka dan daya saing global. Karena konsumen dan investor semakin peduli pada isu-isu lingkungan sekitar. Mempermasalahkan soal reputasi daya saing. Dari tim kontra mungkin? Ya, izin menyangga. Silakan. Kepatuhan terhadap regulasi yang kompleks dan ketat bisa meningkatkan beban administratif bagi perusahaan, mengurangi efisiensi operasional, dan menghambat pertumbuhan bisnis. Ya, sekian dari saya, cukup segitu. Mungkin dari tim pro dan kontra tidak ada tanggapan lagi? Tim pro? Dari tim pro cukup. Cukup. Oke. Mungkin izin ya untuk menyatukan atau dapat menyimpulkan dari kedua belah pihak antara tim pro dengan tim kontra. Jadi setelah saya mati tadi, kesimpulan dari tim pro itu membahas tentang kebijakan lingkungan itu yang ketat perlu dirancang dengan hati-hati untuk menyeimbangkan antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan ekonomi. Jadi pendekatan yang ini lebih fleksibel dan adaptif, serta mendukung bagi sektor-sektor yang terdampak dan dapat membantu mengurangi dampak negatif sementara dan tetap mencapai tujuan lingkup yang penting. Itu mungkin kesimpulan dari tim pro. Lalu setelah itu dari tim kontra, ini dapat saya simpulkan bahwa meskipun kebijakan lingkungan yang ketat dapat membawa dampak ekonomi negatif seperti biaya kepatuhan yang tinggi, potensi penurunan lapangan kerja di sektor tertentu ini juga dapat mendorong efisiensi, gitu kan? Jadi inovasi dan perkembangan pasar hijau serta peningkatan kesehatan masyarakat akan berlanjut ke ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan tersebut perlu dirancang dengan cermat untuk memaksimalkan manfaat ekonomi, sekaligus meminimalkan dampak negatifnya. Mungkin dari apa yang bisa saya simpulkan dari kedua belah pihak itu. Dan terima kasih buat tim pro dan juga tim kontra. Dan mungkin saya cukupkan untuk tema perdebatan kali ini. Terima kasih dari saya moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.